Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, perhatikan. Di sini kan di soal kan diketahui kelilingnya adalah 78 ya toh. Kelilingnya adalah 78 meter, maka keliling ini diganti 78 sama dengan 2 kali P-nya. P-nya berapa ini P-nya? P-nya kan diketahui nih, berapa ini? 5X ditambah 2. Maka P-nya ini diganti 5X ditambah 2. Terus ditambah L-nya diganti. L-nya kan ini 3X tambah 5. Maka L-nya diganti 3X ditambah 5. Sama dengan 2 kali, ini kali ya bukan X. Nah ini hitung dulu ini anak-anak. 5X tambah 3X berapa? 5 tambah 3 itu berapa? 8. 8X. 2 tambah 5. Berapa 2 tambah 5 itu? 7 ya toh? Ya sudah, tinggal sama dengan 2 dikali 8X ditambah 7. Cara mengalihkan seperti ini sama seperti yang ini tadi. Gimana caranya? Ya ini tinggal 2 dikali 8. Berapa 2 kali 8? 16X. Bentar, apa lagi yang masuk ini? 16X. Terus 2 kali 7 itu kan 14 ditambah. Ya enggak? Dah. Berarti tadi 78 ya. 78 sama dengan 16X plus 14. Karena yang dicari adalah nilai X, maka 14 ini harus kita pindah ke sini. Karena dia penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. Balikannya ya. Hingga 78 kurangi 14 itu akan sama dengan 16X. Tuh. 78 kurangi 14 itu berapa sih anak-anak? 8 kurangi 4 itu kan 4. 7 kurangi 1, 6. Itu sama dengan 16X. Maka X-nya, kalau ada seperti ini, cara mencarinya gimana? X sama dengan 64. Ini kita pindah ke sini menjadi bagi 16. Maka X-nya ketemu berapa ini? 4. Yang tanyakan apa ini? Selisih ukuran panjang dan lebar. Oh, berarti kita harus cari panjangnya dulu. Panjang tadi itu berapa? 5X tambah 2. Lah X-nya dapat berapa ini? 4. Maka 5 kali 4 tambah 2. Berapa jadinya? 5 kali 4, 20. Tambah 2, 22. Lebarnya berapa itu? 3X ditambah 5. Sehingga 3X-nya berapa X-nya? 4. Tambah 5. 3 kali 4, 12. 12 tambah 5 itu 17. Panjang sudah dapat, lebar sudah dapat. Pertanyaannya selisih. Selisih itu kan berarti panjang kurangi lebar. 22 kurangi 17. Berapa jadinya? 5. Sehingga jawabannya adalah 5 meter. Nah, sampai sini. Paham anak-anak? Paham ya? Mbak Isya paham? Halo, siapa yang masih di sana? Kok gak jawab Pak Arif?
Paham, Pak? Ya, makasih. Mas Arvis, Mbak Anggita. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, sip. Yang baru datang Mas Aldino ya tadi ya? Iya, Pak. Ya. Atmar sama Verly kemana ini kok nggak anu? Oke, lanjut di nomor 13. Ini materi himpunan ya anak-anak ya, nomor 13 ini. Diketahui S sama dengan atau S adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah X. Di mana X-nya itu adalah sebuah bilangan yang kurang dari atau sama dengan 10. Dan X itu adalah bilangan asli. Oleh maka dari itu, anggota dari S itu siapa saja? Ada yang tahu nggak? Bilangan asli yang kurang dari 10. Berapa saja anak-anak? Pak, nggak kelihatan dari. Apa? Nggak ada gambarnya. Oh, nggak ada gambarnya. Nggak. Bentar. Yang lain bisa lihat gambarnya nggak? Bisa, Pak. Bisa lihat gambarnya nggak? Bisa, Pak. Yang nggak bisa, Bisa, tadi Pak. siapa? Yang nggak bisa tadi siapa? Udah bisa belum sekarang? Udah. Udah ya, oke. Bilangan asli kurang dari 10 ada yang tahu nggak? Bilangan asli kurang dari 10 siapa aja? Bilangan asli itu dimulai dari bilangan asli itu dimulai dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 masuk enggak anak-anak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa kok enggak masuk? Kurang dari 10, Pak, tadi, Pak, bilangnya. Nah, tapi ternyata di sini ada tanda simbol sama dengan ini. Jadi kurang dari ada sama dengan di bawah kecil ini loh. Kelihatan enggak anak-anak? Lihat. Kelihatan, Pak. Nih, ada simbol sama dengannya ternyata. Maka 10 masuk enggak? Masuk, karena ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya nggak masuk. Kemudian Oke. A, himpunan A siapa aja anggotanya nih? Bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima ada yang tahu nggak siapa aja? Yo, masih inget nggak bilangan prima? 1. Wah, 1 itu bukan bilangan prima anak-anak. Bilangan prima itu bilangan apa sih? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Atau yang hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan. Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti siapa? Dimulai dari berapa? 2. 2. Terus 4. 4 itu juga 4 itu bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4. Sehingga dia punya 3 faktor. Padahal bilangan prima itu harus hanya boleh punya 2 faktor. Artinya hanya boleh punya 2 pembagi. Berarti setelah 2 siapa lagi? 6. 3. Ada yang chat Pak Arif siapa ini? Nah. 3. Kenapa 3 prima? Karena 3 itu kan hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Hanya 2 ini tok, sehingga dia punya 2 faktor gitu. Setelah 3 siapa lagi? 5. 5, betul. Setelah 5? 7.
7. 9 ya enggak? Iya. 9 tidak. Kenapa? Ya karena 9 itu pembaginya banyak. Ada 1, ada 3. Kemudian bisa juga dibagi 9. Ya toh, 9 bisa bagi 1, 9 bisa bagi 3, 9 bisa bagi 9. Maka kan ini faktornya adalah 3. Itu nggak boleh. Padahal nek prima itu harus hanya ada 2 faktor saja. Sehingga ya sudah, bilangan prima kurang dari 10 itu hanya 2, 3, 5, 7 tok. Nah, sekarang anggota himpunan B siapa saja ini? Faktor dari 10. Faktor itu gampangannya, kalau kita mau menghafalkan, gampangannya adalah yang bisa membagi 10 itu bilangan berapa aja. Sepuluh itu bisa dibagi berapa aja? 1 bisa nggak, Pak? 1 bisa, 2 bisa, 10 bisa bagi 1, 10 bisa bagi 2, setelah 2, 10 bisa bagi 4 enggak? Enggak. Bagi 5? Bisa. Maka 5. Terus terakhir 10 itu sendiri. Dah. Lalu di sini yang tanyakan apa? Komplement A selisih B. Yang ditanyakan adalah A selisih B dikomplementkan. Maka yang harus kita cari adalah A selisih B dulu. A selisih B itu berarti apa? Anggotanya adalah anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Siapa anggota A yang tidak ada di himpunan B? Siapa aja? Anggota A yang tidak ada di himpunan B. Siapa saja berarti anggotanya? Maka A selisih B itu anggotanya siapa aja yuk? Anggota A yang tidak ada di B. 2. 4. 2 ada di B enggak? Ada. Berarti tidak masuk di sini. 3 ada di B enggak? Tidak. Tidak, maka 3 ini termasuk anggota. 5 ada di B enggak? Lima ini ada di B enggak? Ada, maka bukan anggota. 7 ada di B enggak? Tidak, maka 7 juga termasuk. Ya sudah, maka A selisih B itu anggotanya 3 dan 7. Tetapi ingat, ini dikomplementkan. Maka ini dikomplementkan. Nah, kalau komplement itu apa? Ya sudah, komplement itu gampangannya selain anggota ini. Selain ini. Nah, di sini mana yang selain 3 dan 7? A, B, C, atau D? Jadi semua anggota semesta, semua anggota S selain Amin B. Mana Amin B itu kan anggotanya 3 dan 7 ini. Anggota S ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka anggotanya semua anggota ini kecuali 3 dan 7. Maka jawabannya adalah D. Karena 1, 2. Nah di sini 3-nya nggak ada. 4, 5, 6, 7 nggak ada. 8, 9, 10. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Bentar, saya cek dulu nih. 9 orang. Siapa sing bar metu iki mau? Nanda metu iki. Oke, lanjut. Tadi nomor 13 ya. Sekarang nomor 14 ini perlu nggak ya kalian? Bentar.
Belum ada. Boleh deh ini. Oke, nomor 14. Langsung sampai nomor 15 saja ya. 14. 14. Hasil survei suatu RT terdapat 84% warga memiliki kesadaran selalu memakai masker. Nah, ini sebenarnya materinya menggunakan himpunan juga bisa. Jadi ada 2 buah himpunan. Nih, ini yang memakai masker, Pak Arif simbolkan M. Kemudian mencuci tangan dengan sabun. Ini apa ya, simbolnya T, cuci tangan. Nah, terdapat 5% yang tidak sadar keduanya, maka yang di luarnya ada 5%. Tuh. Terus ini 78 warga memiliki kesadaran selalu mencuci tangan dengan sabun, maka yang di sini 78. Sedangkan yang di sini 84. Pertanyaannya adalah ini yang di tengah-tengah ini ada berapa gitu. Jadi yang sadar memakai masker dan juga sadar mencuci tangan ada berapa. Nah, caranya gimana? Ya sudah, 84 itu kan termasuk yang di sini juga. Maka ini dikurangi X. 78 ini kan juga termasuk yang di sini karena lingkarannya kan ikut nih. Ikut yang T toh. Maka yang ini juga dikurangi X. Ya sudah. Tinggal dijumlahkan aja. 84 dikurangi X itu yang ini, terus ditambahkan X tambah yang ini 78 kurangi X terus ditambah yang mana 5 ini itu sama dengan persen. Ini kan persen tuh, persen tuh maksimalnya berapa sih? Maksimalnya itu kan 100 ya anak-anak ya, maka sama dengan 100. Ya sudah, tinggal dihitung nih, 84 min X ditambah X, berarti ini kan hilang, habis. Tinggal 84 tambah 78, berapa? 84 tambah 78, kemudian ditambah 5 ini, kemudian dikurangi X sama dengan 100. 84 tambah 78 berapa? 4 tambah 8 itu 12. 12 tambah 5 itu 17. Nyimpen 1 tambah 7 8 tambah 8 16. 167 sama dengan 167 min X sama dengan 100. Maka 167, 100-nya kita pindah ke sini menjadi min 100 sama dengan X. Maka nilai X-nya sama dengan 167 kurangi 100, 67. Maka jawabannya adalah 67%. Tuh caranya. Anak-anak, mohon maaf, ini tuh di laptopnya Pak Arif kok suaranya set tuh sebenarnya suaranya Pak Arif kedengeran jelas nggak ya? Kedengeran, Pak. Dengeran ya? Saya takutnya sudah ngomong panjang lebar tapi nggak kedengeran kan percuma, ya nggak? Ya, Pak. Oke, kita lanjut nomor 15. Nomor 15 ini soal fungsi ini juga mudah sekali. Mudah sekali. Di sini ya, itu kan diketahui fx sama dengan ax plus b. Terus yang pertama diketahui adalah f-2 sama dengan 16. F yang pertama ya, F
min 2 itu sama dengan 16. Maka F min 2 sama dengan A. Ini kan X, di sini X. Kalau di sini min 2, maka di sini juga min 2 plus B. F min 2 nilainya berapa? 16. Ya sudah, tulis di sini. Tulis di sini F min 2 itu kan 16. Sudah, 16 sama dengan A min 2. Berarti min 2A plus B. Ini yang pertama. Yang kedua mana? Yang kedua kita dapat dari sini. Berapa? F berapa itu? F5 sama dengan min 12. Maka F5 sama dengan A. X-nya diganti 5 juga plus B. F5 ini diketahui berapa ini? Min 12. Ya sudah, gantikan di sini. Min 12 sama dengan A kali 5. Itu kan 5A ditambah B. Ini yang kedua. Yang kedua. Dah. Terus tinggal diapakan? Nah, ya sudah, tinggal dieliminasi aja anak-anak. Yang pertama kan punya min 2A ditambah B sama dengan 16 dari sini. Yang kedua kan ini 5A ditambah B sama dengan min 12. Di eliminasi, lihat mana yang bisa dikurangi atau mana yang bisa dihilangkan. B ini kan bisa dihilangkan karena sudah sama, koefisiennya juga sudah sama, tandanya sama-sama plus, maka tinggal kita kurangi, nanti kan hilang sendiri. Negatif 2 dikurangi 5. Berapa yo? Negatif 2 dikurangi 5. Ada yang tahu nggak? Mas Aldino tahu nggak? Min 2 dikurangi 5. Halo Mas Aldino. Halo Mas Aldino. Atau siapa yang bisa? Min 2 kurangi 5. Mbak Anggita, Mas Arfis, Mas Arkan, Mbak Brivana, Mas Renat, Mbak Siti. 3 bukan Pak. Berapa? 3. Kurang tepat. Negatif 2 dikurangi 5 itu 7. berapa? Negatif 3. Hah? Berapa? Negatif 3. Negatif 3, Pak. Oh, oke. Jadi gini. Negatif 2 itu katakanlah kalian tuh punya hutang 2. Anak-anak. 7 Pak. Berapa, Mbak? 7. 7. Oke. Negatif 7, Pak. Nah, betul. Negatif 7. Kenapa? Karena kalian tuh hutang 2. Terus kalian masih hutang lagi 5. Sehingga total hutang kalian adalah 7. Nah, maka di sini min 2A dikurangi 5. A itu sama dengan min 7A. Sedangkan B dikurangi B. B kurangi B itu kan hasilnya adalah 0 ya. Habis ya. Maka nggak perlu ditulis. Sama dengan 16 dikurangi negatif 12. 16 dikurangi min 12. Kembali ke awal tadi. Negatif kali negatif itu apa? Positif. Positif, betul. Sehingga menjadi 16. Ini berubah menjadi plus 12. 16 tambah 12 berapa yuk? 28. 8. Maka 16 min atau 16 dikurangi min 12 itu adalah 28. Sampai sini paham ya? Udah, tinggal kita hitung nilai A-nya anak-anak ini. Min 7A sama dengan 28. Min 7 dikalikan berapa biar hasilnya 28? 7 kali berapa? 4. 4. Negatif atau positif? Negatif. Betul. Kenapa? Karena dia mintanya positif. Negatif dikalikan negatif jadi positif. Kalau di sini tadi positif kan salah. Nah, sehingga nilai A-nya ketemu negatif 4.
Nilai A-nya udah ketemu, mencari nilai B-nya gimana? Oh ya mudah sekali. Tinggal dimasukkan ke sini aja. Negatif 2A sama dengan 16. Ya kan? Negatif 2A ditambah B. Sorry. Negatif 2A ditambah B sama dengan 16. A-nya kan ketemu min 4, maka min 2 dikali min 4 ditambah B sama dengan 16. Min 2 kali min 4, 8 ditambah B sama dengan 16. 8 ditambah berapa biar jadi 16? 8 tambah berapa biar jadi 16? 8. Maka nilai A-nya ketemu ini, B-nya ketemu ini. Sehingga kita kembalikan lagi ke rumus ini. Fx sama dengan AX ditambah B. Fx sama dengan A-nya ketemu berapa ini? Negatif 4x ditambah B-nya ketemu berapa itu? 8. Yang tanyakan apa? F7. Nah, selesai. Maka F7 sama dengan min 4. X-nya diganti dengan 7. Ditambah 8. Negatif 4 kali 7. Min 28 tambah 8. Min 28 tambah 8 itu berapa? Min 28 tambah 8 itu adalah min 20. Oke, sehingga hasilnya adalah yang A. Itu ya anak-anak ya. Oke. Ini catatannya. Nanti catatan ini saya kirim di grup, tenang aja. Buat kalian belajar lagi. Itu ya, sampai ini paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini udah nomor 16. Nah, 16, 17. Oke. Oke, ini 16, 17. Nomor 16. Fx itu kan diketahui 2x. Fx itu sama dengan 2x. Kalau F1 tambah F2 dan seterusnya sampai F10 gimana caranya? Ya sudah, ini pakai pola saja. F1. Maka kalau F1, 2, X-nya diganti dengan 1. Ya enggak? Ini kan X, di sini X. Kalau di sini 1, ya di sini 1. Berapa ini? 2. F2. 2 kali. Kalau di sini X, maka sini X. Kalau sini 2, maka di sini juga 2. Berapa ini? 4. Ya enggak? Terus F3. 2, maka dikalikan 3. Berapa ini? 6. Ya enggak? Oh, ternyata ini ada polanya. Ya kan? Maka polanya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Terus berapa lagi nih? 12. Ya, kan naik 2 terus ini. Ini kan tambah 2. Ini juga tambah 2. Maka menambah 2 terus. 12 sampai 10 kali. Karena dia mintanya F10 sampai 10 kali. Ini baru berapa? 6. 14. 16. Berapa lagi? 18. 18. Terus 20. Dihitung berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya? Nah, ini semua dijumlahkan. Jumlahin semua ini. Nah.
Ya, berapa jumlahnya? Dan ini ada polanya juga jumlahnya. Gimana polanya? 2 sama 20 itu dijumlahin berapa? 22. 4 sama 18 dijumlahin berapa ini? 22. 22 juga. 6 sama 16 jumlahin berapa ini? 22. 22 juga. 8 sama 14 jumlahin berapa ini? 22. 22 juga. 10 sama 12 jumlahin berapa ini? 22 juga. Nah, ada berapa kali 22? Ada berapa kali? 5. Tinggal 22 kali 5. Berapa hasilnya 22 kali 5? 110. Gampang enggak? Gampang ya? Halo, gampang enggak? Ya, Pak. Oke, itu 16. 17. Yang ditanyakan adalah 2 garis sejajar. Syarat 2 garis sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. Apa itu M? M itu adalah gradien. Nah, gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua itu harus sama. Caranya gimana? Ya sudah. Bentuk ini, keempat bentuk ini dirubah menjadi bentuk Y sama dengan sesuatu. Gimana caranya? Misalnya ini, nomor I ini. Itu kan, nomor I ya, itu kan 5X ditambah 6Y dikurangi 35 sama dengan 0. Kita mau jadikan Y sama dengan, maka 6Y sama dengan 5X kita pindah ruas karena dia positif. Di sini menjadi min 5X. Yang ini kita pindah ruas menjadi plus 35. Sehingga Y-nya menjadi min 5/6X plus 35. Sehingga M-nya itu adalah kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya Y sama dengan seperti ini, M-nya itu adalah sebuah angka yang berada di depan X. Nah, siapa angkanya? Ya ini, min 5/6 ini. Nah, ini gradien untuk yang huruf I. Sekarang kita cari yang huruf double I, yang ini. Oh, nah double I udah ketemu ya ini ya, min 1/5. Berarti M-nya sama dengan, kan ini sudah Y sama dengan. Di depan X min 1/5. Ya sudah, berarti gradiennya adalah min 1, min 1/5. Sekarang cari yang ketiga. Ini kan? Berarti 6Y sama dengan 5X min 11. Y-nya berapa? Berarti kan 5/6. X sama dengan, ini juga per 6. Sama dengan, ini min 11/6. Maka gradiennya adalah ini. Nah, maka ini M-nya adalah 5/6. Ada yang sama belum di antara tiga ini? Ini M pertama min 5/6. M yang kedua min 1/5. M yang ketiga 5/6. Belum ada yang sama ya. Maka kita cari yang keempat. Itu kan berarti, saya langsung aja ya, 5Y sama dengan 6X, kita pindah ruas, itu kan jadi min 6X. Sama plus, bukan sama dengan, plus 22. Maka Y-nya sama dengan min 6/5X plus 22/5. Maka yang ini gradiennya adalah min 6/5.
Min 6 per 5 ini kalau jadikan pecahan campuran jadi berapa? 6 dibagi 5 itu kan dapatnya 1. Sisa 1 per 5. Ini min. 6 dibagi 5 dapat 1. Kalau dapat 1 sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Per berapa? Ya ini yang ngikutin ini. Ini per 5. Maka ini juga per 5. Nah di antara ketiga M ini, terus ini, sama ini, ada yang sama nggak? Ada, mana? Ini. 2 dan 4, ini sama. Maka garis 2 dan 4 ini dia sejajar. Ini 2 dan 4. Tuh. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke, lanjut. Hampir jam 8. Ya, kira-kira ya nantilah jam 8 maksimal. Oke, persamaan garis melalui titik A tegak lurus terhadap garis G. Pada gambar di atas adalah, ini kita lewati dulu aja ya, nanti tidak kelamaan. Oke, kita melanjut di nomor 19 ini. Ya, 1920 ini. Diketahui persamaan 3x min 4y sama dengan min 34. Nilai dan x sama dengan 1/5y. Tentukan nilai 2x plus 3y. Kalau ada soal tipe seperti ini, tugas kalian adalah menentukan nilai x-nya itu berapa dulu. Kemudian nilai y-nya juga berapa. Caranya gimana? Mudah anak-anak. Kita kan punya ini modalnya. Ya kan? Modalnya kita punya itu. Maka tinggal 3x dikurangi 4y sama dengan min 34. Di sini diketahui x-nya itu sama dengan 1/5y. Ya sudah digantikan di sini. 3 x-nya diganti 1/5y dikurangi 4y sama dengan min 34. Dah kalikan ini. 3/5y min 4y sama dengan min 34. Oke, kalau sudah seperti ini gimana caranya? Ya sudah, ini kan kalau pecahan rada angel ngitung. Maka dibuat biar nggak pecahan. Biar pecahan 5 ini hilang, maka diapakan? Ya sudah, semuanya dikalikan dengan 5. Kalau dikalikan dengan 5, otomatis nanti ini hilang. 3/5 dikalikan 5 kan bisa hilang nanti coret ini. Ya kan? 3/5 kali 5 itu kan bisa coret hilang. Sehingga tinggal 3y min 4 kali 5. 20y sama dengan 34 kali 5. 34 kali 5. Berapa ini? Ini 20. 5 kali 3 15 tambah 2 17 170. 3 dikurangi 20. Saya punya 3. Tapi kok teman saya minjem 20. Berarti saya kurang ngasih berapa? Kurang ngasih 17y sama dengan 170. Maka nilai y-nya sama dengan 170 dibagi negatif 17. Sehingga nilai y-nya sama dengan berapa ini? Coret negatif 10. Sudah dapat nih nilai y-nya negatif 10. Tulis di sini y-nya negatif 10. X-nya tuh X-nya berapa tuh ini? Nah ini X-nya kan diketahui di sini 1/5y. Lah y-nya berapa? Y-nya kan negatif 10. Ya sudah, coret dapat berapa ini? 2. 1 kali 2. 1 kali min 2, sorry. Min 2. X-nya ketemu negatif 2. X-nya min 2, Y-nya min 10. Yang ditanyakan apa? 2X ditambah 3Y. Ya toh, maka 2, X-nya diganti berapa ini? Min 2 ditambah 3. Y-nya diganti berapa ini? Min 10.
10. 2 kali min 2 min 4 ditambah 3 kali min 10 min 30. Min 4 ditambah min 30 utang 4 kok nambah utang 30 meneh. Jadi hutangnya menjadi min 34. Sehingga jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, bisa ya anak-anak ya? Halo? Bisa Pak, insya Allah. Ya. Insya Allah bisa Pak. Nanti diulang-ulang lagi videonya. Nanti videonya saya upload di YouTube ya. Terus anak-anak bisa ngulang-ulang lagi. Channel apa Pak? Ya nanti channelnya saya kasih tahu. Channelnya Pak Arif no. Nanti subscribe ya. Siap. Nah. Pak Eko mengambil uang di bank sejumlah 7 juta. Renat jenenge kene ora? Halo Pak. Halo, kowe sama coy iki ra iki piro iki? Ini Pak. Duit piro iki? Iki lho. 7 juta. 7 juta anak iki? 50.000. Wah, kamu nek sama duit kok pinter banget toh. Ayo Pak. Kok lagi Pak? Ayo toh. Yuk lanjut. Pak Eko mengambil uang di bank sejumlah 7 juta. Jadi dia tuh ngambil 7 juta. Nomor 20. Pak Eko ngambil 7 juta. Terus teller tuh memberi 100 lembar uang yang terdiri atas pecahan 50.000 dan 100 ribuan. Gitu. Jumlah uang pecahan 50.000 dan 100 ribuan berturut-turut adalah, jadi misalnya uang 50 ribuan, uang 50 ribuan itu kita misalkan X. Terus uang yang 100.000 itu kita misalkan sebagai Y. Jumlah dia membeli 100 lembar. 100 lembar itu kan berarti terdiri dari uang 50 ribuan dan uang 100 ribuan kan? Artinya banyaknya uang 50 ribuan ditambah banyaknya uang 100 ribuan itu totalnya ada 100 lembar. Kan gitu. Ya kan? Terus yang satunya apa ini? Terdiri 50.000 dan 100.000. Nah, sudah. Berarti yang 50.000 X ditambah 100.000 Y itu jumlahnya totalnya berapa ini? 7 juta. Seperti ini. Ya kan? Ya sudah, tinggal kita eliminasi seperti tadi. Saya kan punya 50.000 X ditambah 100.000 Y. Ini sama dengan 7 juta. Yang kedua, saya hanya punya ini. X ditambah Y sama dengan 100. Biar bisa dikurangi diapakan? Biar sama. Karena kurang itu harus atas atau bawah harus sama. Jadi salah satu harus kita samakan. Mana yang mau kita samakan? Misalnya yang mau kita samakan adalah yang Y-nya. Kalau Y-nya ini mau kita samakan, maka biar yang bawah ini sama dengan yang atas, maka yang bawah ini harus kita kalikan berapa? Harus kita kalikan 100.000 juga, biar nanti sama dengan ini. Sedangkan yang atas tetap. Yuk kalikan 50.000 X ditambah 100.000 Y itu sama dengan 7 juta.
Yang bawah X dikali 100.000 ya apa? 100.000 X. Yang ini Y kali 100.000 berarti ya 100.000 Y sama dengan 100 kali 100.000. Ya sudah, tinggal 100.000 itu nolnya 5 tambah nolnya 2. Di berapa ini? 123 titik 123 titik 10 juta. Tinggal dikurangi 100.000 kurangi 50.000. Berapa punya uang 100.000 kurangi 50.000? 50.000 X. Yang ini kan habis nih. 100.000 kurangi 100.000 kan habis. Yang ini 10 juta kurangi 7 juta berapa? 3 juta. Ya kan? Ya sudah, berarti nilai X-nya sama dengan 3 juta dibagi 50.000. Berapa ini? Nolnya coret 4. Ini, maka berapa ini? 330 bagi 5 itu berapa ini? 30 bagi 5 itu kan 6. Sisa 01, maka 60 lembar. Yang Y, nih X plus Y sama dengan 100. X plus Y sama dengan 100. X-nya kan diketahui 60, maka ini diganti 60 ditambah Y sama dengan 100. 60 ditambahkan berapa biar jadi 100? 40 kan? Maka nilai Y-nya sama dengan 40 lembar. Ingat di awal tadi, yang X itu uang apa? Nih, X itu uang 50 ribuan. Kalau ada 60 lembar, berarti totalnya berapa? Ada 60 lembar uang 50 ribuan. Totalnya berarti berapa ini? Tinggal dikalikan toh berarti. 60 kali 50 ribu itu 3 juta. Ya kan? Kemudian kalau yang Y itu uang apa ini? Y itu uang 100 ribuan. Ya kan? Ada berapa lembar? Ada 40 lembar. Maka ya sudah, ada 40 lembar kali 100 ribuan. Coba Mas Renat. Ada 100 ribuan, jumlahnya 40 lembar. Berarti berapa total uangnya? 4.600.000. Enggak. Kamu punya 100 ribuan. Uang 100 ribuan ada 40 lembar. Totalnya ada berapa ribu? Ada berapa juta? 4 juta. Berapa? 4 juta. Betul, 4 juta. Nah, ya sudah, berarti jumlah uang pecahan 50.000 dan 100 ribuan itu berturut-turut berapa? Ya ini. Yang 50 ribuan itu totalnya 3 juta, yang 100 ribuan totalnya adalah 4 juta. Mana? Yang 3 juta sama 4 juta mana? A, B, C, D. D. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Hanya seperti ini sasarannya anak-anak. Mudah ya? Oke, nanti tinggal diulang-ulang aja anak-anak. Oke, satu lagi tak golek sing gampang, sok jam 8. Satu soal lagi ya terakhir ya anak-anak ya. Tak golek sing gampang, ini aja. Pada gambar berikut, ini ada gambar segitiga. Besar sudut BAC berapa? BAC itu ini. BAC adalah, nah sekarang ingat, jumlah sudut dalam satu segitiga itu berapa? 180 derajat. Ini penting buat kalian ketahui. Terus perhatikan di sini. Kalau ada seperti ini, sifatnya adalah sudut ini ditambah dengan sudut ini, ya, itu akan sama dengan sudut yang ini.
Jadi 36 ditambah 6x itu akan sama dengan 5x ditambah 4. Ini sudah sifat anak-anak. Ya, jadi sifat yang dua sudut di dalam segitiga jika dijumlahkan itu akan sama dengan sudut di luar segitiga yang ini. Gitu. Halo Mas Atmar, kemana aja kok baru gabung Mas Atmar? Oke ya, saya lanjutkan. 36 ditambah 6x sama dengan 5x plus 4. Ya sudah, tinggal dioperasikan aja anak-anak. Misalnya kita jadikan satu nih. Mana? Ini ada yang salah nggak tuh ini? 6x. Oh. Oke. Ternyata karena ini sama-sama x, bisa dengan cara lebih mudah. Cara lebih mudahnya gimana? Ini karena sama-sama x, sorry. Karena sama-sama x, cara lebih mudahnya adalah 6x ini ditambah dengan yang ini 5x plus 4 itu akan sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini lurus. Ya, karena itu lurus. Ya, kalau lurus itu 180 derajat jumlahnya. 6x tambah 5x 11x ditambah 4 sama dengan 180 derajat. Sehingga 11x sama dengan 180 ini dikurangi 4. Sehingga 11x sama dengan berapa ini? 176. Ya kan? Maka nilai x-nya sama dengan 176 dibagi 11. Coba kita hitung bareng-bareng yuk. 176 kita bagi 11. Dapat berapa ini? 1. 1 kali 11? 11. Ya kan? 17 kurang 11? 6 ya? 6 turunkan 6. 66 bagi 11? 6. 6 kali 11? 66. Kurangi habis. Maka 176 dibagi 11 itu hasilnya adalah 16. Nilai x-nya 16. Maka 6x, ini kan 6x. Itu berapa? Ya 6. X-nya diganti berapa? X-nya diganti 16. Karena sudah ketemu ini x-nya 16. 6 kali 16 berapa? 6 kali 16 berapa ya? 6 kali 10 60, 6 kali 6 36. 60 tambah 36 itu berapa? 96 derajat. Sehingga yang sebelah sini itu besarnya 96, yang sebelah sini itu besarnya 36. Nah, pertanyaannya yang sini berapa? Kan gitu. Kembali lagi ke sini tadi. Jumlah sudutnya itu 180. Artinya ini ditambah ini itu nanti hasilnya 180. Padahal sini sudah ada 36. Yang sini sudah ada 96. Lah kurangnya berapa? Kan gitu. Ya sudah, mudah aja, tinggal 180 dikurangi 36 dikurangi lagi berapa? 96. Ya toh? Berapa ini? Terus 80 kurangi 36 berapa? 10 kurangi 6 4. Sini sisa 7 toh. 7 kurangi 3 berapa? 4. Sisa 1. Kurangi berapa lagi? 96. 14 kurangi 6 berapa? 14 kurangi 6 8 ya. 14 kurangi 6 8. Sini kan keseminjem 1, berarti tinggal 3. Terus 13 kurangi 9 4. Maka sisanya adalah 48. Ya sudah, maka besarnya ini adalah 48 derajat. Nah, ini adalah hasilnya. Tuh,
Paham ya anak-anak ya? Ya, lebih Insya Allah paham, Pak. lebih mudah menggunakan ini daripada ini. Paham. Daripada menggunakan ini lebih mudah yang itu. Oke, anak-anak. Ini saya hapus saja biar nggak bingung. Oke, gitu. Ada pertanyaan anak-anak untuk malam hari ini? Kita sudah bahas 10 soal, 11 soal kurang lebih tadi. Gak ada anak-anak? Gak ada? Tidak ada, Pak. Mas Nanda? Gak ada ya, Kak Anggita? Mas Renat? Tidak, Pak. Mas Arkan? Mas Arvin? Tidak ada, Pak. Mas Renat? Mbak Siti? Hadir. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Oke deh anak-anak, kalau udah nggak ada, ini sudah jam 8. Pak Arif juga belum makan malam. Kita istirahat dulu ya. Ya, Pak. Oke, kalian semangat belajar. Ya pada intinya Pak Arif hanya membantu kalian. Kalau seandainya kalian ingin ada tambahan les selain malam ini, Arif siap-siap aja ya, asalkan malam. Karena kalau siang Pak Arif ngeles di luar juga. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak yang sudah Ya, Pak. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada les malam hari ini. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan ke kalian bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari Pak Arif. Terakhir, Pak Arif akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Arif tutup ya. Ya, Pak.